الفاتحة بالوضوء وتمام كل سوء ومأمول صلاح ساني ظاهرا وباطنا وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة مشايخنا ولمعلمين في الدين والعلماء العاملين وسادات صوفية المحققين وعلى طرق الموصلة أجمعين وجميع المصنفين ومؤلفين الكتب الذي تعلمناها وعلمناها خصوصا مؤلف هذا الكتاب شهاب الدين أحمد Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qala saykhul imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabun nikahi, inilah kitab di dalam menjelaskan tentang hukum pernikahan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala lana Rasulullah. Jamaah sekalian, kali ini melanjutkan pembahasan mengenai masuk pada kitabun nikah, kitab petunjuk tentang pernikahan. Datang sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim, dikeluarkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala telah berkata lana kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sababa, ya ma'syaras sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Kata Nabi SAW, wahai seru sekalian segolongan para pemuda, man istata'a, siapa orang istata'a yang telah memiliki kemampuan, minkum di antara kalian, al-ba'ata, akan bekal, akan biaya, akan modal, falyatajawwaz, maka hendaklah menikah dia, maka hendaklah menikah engkau. Fa innahu aghaddu lil basari, karena nikah itu dapat menahan pandangan, dapat menahan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dapat menjaga daripada kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa orang yang tidak mampu atau belum mampu, fa alaihi, maka wajib atasnya, bisaumi, dengan berpuasa, fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu adalah baginya sebagai wijaun, yaitu untuk mengekang hawa nafsu. Muttafaqun alaih. Satu, jamaah sekalian, perintahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ditujukan kepada golongan para pemuda yang kira-kira udah istita'ah, udah memiliki kemampuan baik sisi biaya atau modal, maka hendaklah dia segera menikah. Karena manfaatnya nikah tentu dapat mengekang pandangan, dapat membatasi pandangan. Selain itu juga dapat untuk menjaga kemaluannya. Namun bila tidak atau belum ditemukan kemampuan biaya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wajib baginya untuk berpuasa. Alahu fa'alaihi, maka wajib dibebankan atasnya untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu dapat
dijadikan baginya sebagai penjaga dari syahwat. Ya, mata syahwatnya ada, apalagi syahwat farji atau syahwat daripada kemaluan. Ini lebih bahaya lagi. Ya, maka dari itu jalan satu-satunya adalah hanya berpuasa. Ya, makanya para pemuda kalau nggak mau puasa kagak kuat, saya puasa bulan Ramadan aja sebulan. Lah ini bagaimana sampai puasa namanya puasa dawam. Puasa bukan Daud, dawam. Jadi kalau Daud itu kan dia sehari puasa sehari, cuman kayaknya udah nikah kagak, puasa kagak. Gitu kira-kira ya. Nah, ini ya, makanya perintahnya wajib karena tidak ada lain daripada untuk dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan hanya dengan puasa. Wa an Anasin ibni Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa athna alaihi, bahwa sesungguhnya Nabi memuji Allah dan Nabi bersyukur kepada Allah dan seraya memuji kepada Allah. Wa qala, dan Nabi berkata, lakinni ana usolli, ketahuilah bahwasannya saya akan tetapi saya ini ana usolli, saya juga sholat, wa unamu, dan aku juga tidur, wa asumu, dan aku berpuasa, wa abtiru, dan aku pun berbuka. Kadang ya aku puasa, kadang aku ini sholat, kadang aku juga tertidur, kadang aku ini tidak berpuasa. Wa atajawwazu an-nisa, dan aku ini nikah. Jadi Nabi kamu ini adalah selain ngajarin sholat, ngajarin puasa, ngajarin juga untuk likuli sayin haqqoh, bahwa segala sesuatu ada haknya. Mata haknya ya tidur, ya aku tidur. Dan ketahuilah bahwa aku ini adalah nikah. Maka paman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang benci akan sunnahku, akan cara hidupku, karena sunnah itu ada kalanya kaulun, ada kaulan, fi'lan, iqraran. Ini sunnah itu ada kalanya bentuknya ucapan, tapi bentuknya fi'lan juga ada. Apa yang diperbuat Nabi, salah satunya ya Nabi itu nikah. Maka siapa yang tidak memilih nikah, maka bukan golongan kami, golongan aku, kata Nabi, muttafaqun alaih. Wa anhu, dan hadis juga masih dari Anas, qala, berkata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'muru, memerintahkan ia pada kami, bil ba'ati, untuk mencari biaya. Nabi perintahkan kerja, cari, ya, nabung, di bahasa kita begitu. Wa yanha, dan mencegahlah Nabi anit tabattuli, daripada mengasingkan diri. Maksudnya mengasingkan diri ini menjauhi daripada kehidupan dunia untuk memilih ibadah. Nah, dalam satu hadis disebutkan kepada salah satu sahabat, Nabi tanya, apakah kamu musir? Apakah kamu kaya? Ya, saya kaya. Udah nikah belum? Belum. Padahal kamu kaya tapi nggak mau nikah. Wa in kunta minal yahudi fa anta rohib. Kalau kamu itu dari orang Yahudi, berarti engkau rohib. Rohib itu adalah pendeta Yahudi. Kalau umpamanya kamu ini Yahudi, kamu namanya rohib. Ya kamu kan Islam, masa mau dibilang rohib? Ya, rohib itu pendeta kagak kawin. Bukan kagak kawin, Pak, kagak nikah. Tahu kawinnya mah. Paham ya, Pak ya? Nggak usah diterangin dah. Kalau nikah kan ada rukun-rukunnya. Kalau kawin ya, ayam nikah apa kawin, Pak? Kawin.
Ya jadi sampai dibilang andai kata kamu Yahudi, kamu rohib ini. Terus saking Nabi kagak bolehnya orang sampai membuj, tapi musir, kaya. Ini larangan tegas dari Nabi itu. Maka kata Nabi, nahyan sadidan, bahkan mencegah yang sangat keras Nabi. Nabi sampai cegah jangan jadi, maaf ya, bukan sufi, bukan. Kalau sufi lain Pak. Kalau sufi itu, tasawuf itu adalah at-tajrid. Tajrid itu mengosongkan diri dari kebutuhan dunia. Ngosongin diri itu maksudnya ya nikah menikah tetap, dunia mah tetap punya dunia, tapi dunia tidak masuk hati, hanya di tangan. Itu namanya tajrid. Syaratnya tajrid pun sebelumnya udah mapan. Kalau ini mah kan kagak mau mapan, maunya langsung ibadah. Satu ketika saya pernah ngomelin, saya punya murid Pak, pemuda nih Pak, hari Senin ngaji ada dia, hari Selasa ngaji ada dia lagi, hari Rebo ada dia, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu full, seminggu ngaji terus. Kesel saya, ini apa-apaan ya? Nabi pernah marah begitu. Kapan kerjanya, kapan nyari duitnya? Salah apa begitu tuh? Ini Nabi bilang wanahana tabattulah, nahyan sadida. Nabi nggak demen kalau saben hari ngaji aja gitu, keliling ngaji aja, tapi nggak punya duit Pak. Yang boleh itu ngaji terus tapi banyak. Nah itu namanya tasawuf. Jangan udah ngaji, udah banyak duit kagak ngaji-ngaji. Wah udah kacau, keblangsak ini namanya. Man adorro dunyahu asarro akhiratah. Siapa yang agama dunianya mempersulit dunia, dia akan mempermudah akhirat. Tapi siapa orang yang mempermudah dunia akan mempersulit akhirat. Jadi dunianya gampang mulu nih Pak, ntar buat ngaji susah. Maka kali-kali dunianya sulitin Pak, biar gampang ngaji. Tapi jangan sampai dunianya sulit, ngajinya sulit. Nah ini cilaka nih orang nih Pak nih, keblangsak, udah susah kagak mau ngaji. Waduh, udah kacau Pak. Ini kalau gini mah kita kata cemplungin aja di galian Pak. Sekarang lagi banyak pam tuh ya. Habis gimana? Udah dunianya susah, akhiratnya susah. Pun akhiratnya mudah, agamanya susah, itu pun jangan. Karena namanya tomak kepada dunia, serakah sama dunia, nggak kebagian akhirat. Pun gampang akhiratnya, jangan sampai susah dunianya, nggak boleh. Namanya tabatul, Nabi larang itu. Lalu kata Nabi, wa yaqulu tajawwazul waludal wadud. Maka Nabi bilang, wahai kalian semua, menikahilah al-waluda, wanita yang potensi anaknya banyak. Jadi cari yang rada gemuk dikit. Karena orang gendut katanya banyak anak, kayak gitu ya. Jadi al-wadud, cari yang potensi keturunannya banyak. Dan sekaligus wadud, dia cinta sama suami. Fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku ini mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Kelak nanti di hari kiamat aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Makanya dari mana Nabi punya pengikut banyak? Ya dari banyaknya nikah. Wa batsa minhum rijalan katsira wa nisa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi qala tungkihul mar'ah li arba'in. Ini apa namanya, tips dalam mencari pasangan. Nabi bilang tungkihul mar'atu li arba'in. Dinikahi seorang wanita karena alasan 4. Yang pertama, lima liha, cari perempuan yang banyak bandanya. Wali hasabiha, dan jari keturunannya. Wali jamaliha, dan dari kecantikannya. Wali diniha, dan dari agamanya. Awas jangan terkecoh, walaupun agama di urutan nomor 4, tapi kata Nabi fazfar bidzatid din, maka pilihlah oleh kamu wanita bidzatid din, yang punya agama.
taribat yadak, maka hidupmu akan beruntung. Ini memang maksudnya hadis sebenarnya standar orang nyari perempuan kan dilihat bandanya, ada yang ngelihat cakepnya, ada yang ngelihat keturunannya, ada yang baru ngelihat agamanya. Nabi bilang, kalau ternyata pilihanmu adalah tertuju pada wanita, udah ketemu, maka utamakan agama, karena cakep lama-lama bisa jelek. Kesian amat, orang tadinya cakep nggak jadi jelek nikah sama kita. Ya enggak, lambat laun kan, waman nu'ammirhu nunakisu fil khalqi, itu ayatnya kalau kita baca Yasin. Waman nu'ammirhu, siapa orang yang kami tambahkan umurnya, nunakisu fil khalqi, akan aku jungkir balik, akan aku balikan lagi kejadiannya. Ya, nanti akan semakin tua ya, semakin banyak yang akan kekurangan. Nah itu nih, harta juga bisa habis, betul ya Pak? Nasab keturunan bisa habis Pak. Keturunan baik belum tentu di keturunan 3-4-nya masih baik, betul ya? Maka nasab pun tidak, yang bertahan lama itu zatuddin, dia punya agama, maka beruntung. Wa anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a insanan idza tajawwaza, ya, karena dan dari juga dari Abi Hurairah hadis anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a, tak kala Nabi melihat akan pernikahan insanan, akan seorang, idza tajawaza, bila mana telah menikah, telah berlangsungnya nikah, akan selesai, kemudian Nabi berkata, mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang suka ada lagunya tuh ya, barakallah gitu ya, wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu ucapan selamat kepada orang yang sudah selesai atau sudah akdu nikahnya sudah selesai. Wa an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala 'allamana Rasulullah, Rasul mengajarkan pada kami at-tasyahuda, akan bersyahadat fil hajat, di dalam nikah. Ini standar nih Pak, ajaran Nabi. Jadi kalau sebelum akad nikah, sebelum ijab kabul kan disuruh syahadat ya. Ayo bersyahadat, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Astaghfirullahaladzim, 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 itu ya, dan seterusnya dalam khutbah ya. Kemudian Nabi innal hamdalillah, dia katakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, wa qala ta'ala ittaqullaha, wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini 3 ayat yang Nabi baca ketika dalam khutbah nikah. Jadi khutbah nikah merupakan hal yang sangat juga Nabi anjurkan di saat mau nikah. Ini kadang-kadang kagak pakai khutbah-khutbahan, siap ya. Udah hafal belum? Udah hafal belum? Jangan begitu Pak. Ya, nikah itu dari Nabi. Nikah itu kan dari Nabi, sunnahnya Nabi. Maka ya di saat kita melangsungkan akdu nikah, jangan lewatinlah khutbah nikah. Kadang-kadang karena penghulunya pengen buru-buru, enggak pakai khutbah lagi. Ya, disebutnya kurang sakral. Sakral itu kan bentuknya ritual ibadah. Salah satunya adanya khutbah nikah. Wa an Ibni Umar
wali Muslimin an Abi Hurairah. Sekarang dari riwayat Imam Abu Hurairah, dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, anna Nabiyya qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lirajulin, kepada seorang laki-laki, tajawwaz imra'ata, yang perempuan laki-laki ini mau tajawwaza imra'atan, dia mau nikahi akan seorang perempuan. Kata Nabi, anzarta ilaiha, kamu udah lihat belum perempuannya? Maka qala, berkata ini pemuda, la, saya kagak pernah lihat tuh perempuan. Qala, Nabi berkata, izhab, pergi sono, panzur ilaiha, lihat perempuannya yang mana. Jadi nikah disebut nikah lewat Facebook kali sekarang ya. Lewat apa? Ya, TikTok ya, yang pakai filter mukanya. Sekarang ditanya orang, bolehkah nikah pakai filter? Begitu nikah dilihat Facebook cakep, begitu diparanin, nah itu Pak, namanya nanti terjadi pasah nikah, rusak nikahnya. Ini pernah terjadi Pak, kepada murid saya langsung Pak. Dia minta izin, Ustadz restuin saya mau nikah. Cakep, saya bilang, umurnya udah agak lewat 30-an lebih. Loh cakep, udah jodoh-jodoh. Orang mana? Saya bilang, kenalan di pengajian. Baik, bagaimana rupanya? Saya bilang begitu. Bagaimana rupanya? Enggak kelihatan. Begitu katanya. Bagaimana Pak? Nah, saya nggak terusin. Pakai apa? Pakai nikob Pak. Masya Allah. Wahai wanita yang pakai nikob, kalau pengen dilamar orang, pengen dinikahin orang, buka dulu nikobmu. Nabi yang suruh. Ya, Nabi yang lihat telapak tangan sama muka, jangan yang lain Pak. Ya, telapak tangan sama mukanya lihat, rupanya kagak boleh dikasih lihat. Nikah nih Pak, nikah Pak, akad nikah. Begitu dia mau buka malam pertama, apa yang terjadi? Di luar ekspektasi dia. Nah, Bapak bayanginnya gimana kira-kira Pak? Ada hidungnya nggak Pak? Hidung mah ada. Langsung purkoh, kagak bisa ini mah, gua kagak terima, langsung Pak ditalak telu. Pada dasarnya itu pasah nikah Pak, karena tidak boleh nikah tanpa melihat, ya itu tanpa melihat. Maka dan kemudian hadis Umar dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian melamar, janganlah melamar salah satu di antara kalian ala khitbati akhih, di atas lamaran saudaramu, hatta yatrukal khatiba qablah, sehingga tidak atau mundur, sehingga khotib yang pertama atau pelamar yang pertama mundur. Ya, pelamar sebelumnya mundur, baru boleh kamu lamar lagi itu perempuan. Au ya'zanu lahu, atau memberi izin khotib yang pertama. Jadi laki-laki yang melamar pertama ngasih izin, udah buat lu aja dah. Oke, berangkat Pak. Tapi kalau masih belum, masih terikat yang namanya ikatan, kan kita bilang ngikat ya. Atau Pak RT Munasik, ini mah ngikat doang. Diikat namanya ya. Itu khitbah namanya Pak. Ya, itu apa? Berarti udah di khitbah tuh. Kagak boleh siapapun orang, termasuk babanya Pak, untuk memisahkan atau memutuskan lamar, kecuali yang melamar itu mundur. Ya, yang lamar mundur, kagak jadi dah gitu Mbaknya. Oh, umumin. Tapi pelan-pelan ngumuminnya pelan-pelan, maksudnya sama orang sekitar, karena kata Nabi kan akhfu al khutbah wa azhiri nikah. Kata Nabi, kalau lamaran diem-diem aja Pak RT. Mana Pak RT? Mentang-mentang jadi Pak RT diumumin di pos warga. Woi warga, anak gue mau dilamar. Boleh.
akhfi al khitoba wa azhirin nikaha. Kata Nabi, kalau nikah kagak boleh diam-diam. Nikah mah kudu rame. Tapi kalau khitbah lamaran jangan kali-kali Pak. Kalau udah ngaji mah mau ngelamar aja mobil sampai 10. Ada yang begitu Pak. Lamaran sampai ditaruh di IG. Masya Allah. Jauh dari Nabi. Jauh. Jangan. Sebab kenapa Pak? Ini kan masalah nih. Kalau lamaran yang gak jadi gimana? Batal dilamar. Apa yang terjadi? Ini Nabi sangat rapih nih ngaturnya. Kalau dibalikin lamaran, ada istilahnya lamarnya apa? Lamar urung ya? Lamar balik ya? Itu gara-gara sering duduk di atas siapa itu ya? Kali benernya kali ada benernya kali tahu deh itu mah. Tapi Pak, yang terjadi kalau gagal lamar, artinya nggak jadi dinikahin, lamarnya dibatalin, kan jadi aib Pak. Timbul pertanyaan kan, kenapa sih itu kagak jadi nikahin dia? Kagak beres kali perempuannya. Bukan perempuannya, yang laki kali kagak beres. Kalau udah kadung diumumin sejagat raya, ini orang jadi kagak laku ini. Pak, woi, orang jadi mau maju lagi ragu-ragu nih. Waduh, yang ono aja kagak jadi, nah lu ada apa ini? Nah, makanya Nabi jeli tuh. Kalau lamaran kagak usah rame-rame. Nganterin lamaran udah kayak mau nganterin besan, betul ya? Panjang banget ngelamar doang. Atau maka kagak. Kalau saya udah saya bilangin Pak, jangan ngomong-ngomong sama Ustadz aja, sama satu bawa tokoh dah, pelan-pelan gitu kan ya, jalannya tempat-tempat sepi. Ini mau lamaran pakai kembang apa namanya? Apa sih itu mah, kembang latar ya? Kembang latar, roti buaya diangkat, bagaimana urusan? Bukan nyohol, bukan. Ya begitu ya. Jadi dilarang seorang laki-laki untuk melamar di atas lamaran saudaranya, kecuali dia mundur atau dia memberi izin. Ente aja dah yang nikah, pantesan ente kayaknya, aneh nggak pantas, tar anda nyari yang lagi. Itu kira-kira begitu ya. Jadi makanya Pak, saya ketemu ini sebuah keterangan, hendaklah jarak antara nikah dengan lamaran jangan jauh-jauh. Kira-kira 3 bulan. Kira-kira 3 bulan. Ini lamar 2026, kawinnya, nikahnya kelamaan, pantar kelamaan, bagaimana nih urusannya ya? Jadi apa kagak? Bagaimana sih lu ngelamar? Lu ngamar aja jadi apa kagak? Gue juga mau kan begitu ya bahasanya. Gue juga mau, gue lagi nunggu nih. Kan nunggu sampai 2 tahun mah. Waduh, tiba-tiba 2 tahun ngomong kagak jadi lagi. Waduh, udah. Jadi itu aturan yang Nabi tuntun buat kita semua dalam hal nikah. Ya, sampai sini dulu Pak. Ya, wallah. Ada pertanyaan nih Pak? Iya. Tadi dikatakan bagi seseorang laki-laki yang memang usianya sudah cukup untuk bekalnya, ya. Tapi dia belum punya bekal. Oh, betul. Sehingga dia nggak mampu untuk menikah dulu kan. Betul. Iya. Kata-kata wajib berpuasa. Iya betul. Pertanyaan saya. Betul. Wajib di sini kadarnya seberapa gitu? Apakah kalau dia nggak puasa apakah dia berdosa atau tidak? Betul, iya. Iya. Jadi dalam rangka hasinan wa hasnun